Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikannya sehingga menjadikan kita dapat berkumpul pada malam hari ini, dan juga tidak lupa juga kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan Islam yang dibawanya menjadikan kita umat yang terbaik, menjadikan kita berada pada cahaya kebenaran Islam. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, webinar Kadis akan membahas tentang persoalan Marxisme. Saya bacakan dulu pengantar ringkasnya. Marxisme sebagai filsafat yang berakar pada pemikiran Karl Marx membawa misi pembebasan manusia dari keterasingan diri akibat eksploitasi sistem ekonomi kapitalis yang berkembang sekitar abad 19 silam. Dalam perkembangannya, pesona Marxisme pun memudar dan dianggap ketinggalan zaman seiring keruntuhan Uni Soviet dan perkembangan mutakhir kapitalisme. Namun, sebagaimana halnya ideologi yang seakan takkan pernah mati, Marxisme terus memperoleh pembelaan dan pembacaan ulang dari para simpatisan Marxis, termasuk dari kalangan umat Islam, yang berusaha membuktikan bahwa Marxisme masih hidup dan mempunyai banyak hal untuk ditawarkan kepada manusia sebagai solusi bagi persoalan keterasingan, ketidakadilan sosial, dan lain sebagainya. Inti ajaran Karl Marx adalah berpijak pada prinsip materialisme dialektika, bersifat ekonomi dan determinis, dalam arti ia menyatakan bahwa keadaan material atau struktur ekonomilah yang menentukan kesadaran dan keadaan masyarakat, bukan sebaliknya. Berakar dari hal tersebut, tercetuslah ide komunisme untuk menghendaki terhapusnya sistem kapitalisme. Berdasarkan itu, perlu untuk didiskusikan tentang persoalan-persoalan apa saja yang dilahirkan dari pemikiran Karl Marx tersebut, dan bagaimana kacamata Islam memandang Marxisme ini. Mari kita simak pada pembahasan malam kali ini. Bangga kepada Kang Ajat, saya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas, suara terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mungkin untuk yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita bisa bertatap muka walaupun di ruang maya, tapi insya Allah dengan niat atau tujuan mencari ilmu bisa mengundang rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, umat Islam, bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhirat. Untuk pembahasan kali ini mungkin sebagai awal saya ingin menyampaikan bahwa tentang Marxisme ini, ya, kenapa dimunculkan ataupun dibahas, karena mungkin sebagai respon ataupun semacam tanggapan terhadap beberapa fenomena yang sudah sangat banyak lah ya di abad 20 atau bahkan juga akhir abad 21 ya, di mana sudah semakin banyak kajian-kajian ataupun diskusi-diskusi, buku-buku gitu ya, yang menerbitkan ataupun yang menawarkan Marxisme begitu ya. Tentu salah satu yang dijadikan sebagai alasan mengapa Marxisme dikatakan dapat menemukan kembali relevansinya itu adalah diantaranya
kalau berbicara tentang kejatuhan Uni Soviet pada 1989 gitu ya, atau sekitar 1990-an begitu, itu memang menjadi pukulan yang berat gitu ya bagi Marxisme, yang mana Uni Soviet itu merupakan pewaris ya doktrin ajaran dari komunisme Marx begitu. Tetapi kemudian ada semacam tafsiran bahwa ya keruntuhan Uni Soviet itu merupakan suatu keberkahan begitu ya, karena sebetulnya Marxisme itu tidak tidak mutlak terrepresentasi dari berdirinya Uni Soviet begitu. Dan dengan runtuhnya Uni Soviet itu justru menghilangkan hambatan bahwa Marxisme itu yang sebenarnya Marxisme itu tidak seperti yang dijalankan oleh Lenin dan Stalin dan seterusnya sehingga Uni Soviet itu berdiri begitu. Tapi kemudian saya kira tidak terlalu banyak membahas di masalah historis begitu ya, ataupun di sosiologis ataupun politis. Tetapi di sini saya mencoba untuk memfokuskan pada pembahasan filosofis begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak tidak terlampau rumit begitu ya, karena menurut saya ini juga merupakan materi yang cukup berat, tetapi mudah-mudahan apa yang dibahas terutama dalam sisi epistemologis begitu ya, karena di sinopsis pun juga dikatakan bagaimana persoalan-persoalan yang muncul dari pandangan Marxisme ini gitu. Nah, ini saya coba tekankan bahwa yang dibahas di sini adalah persoalan-persoalan yang lebih mengarah kepada aspek epistemologis begitu ya, atau filosofis, kepahaman begitu, atau pemikiran. Mungkin di next saja. Ya, kalau kita berbicara Marxisme gitu ya, tentu perlu dibedakan dengan pemikiran Karl Marx begitu ya, karena memang ketika Karl Marx dan Engels bersama untuk berembuk begitu ya dalam Internasional 1 gitu ya tahun 1865, Marxisme itu sebagai suatu istilah yang menunjukkan pembakuan pemikiran Karl Marx itu belum ada gitu. Nah, tetapi Marxisme itu muncul di Internasional kedua ya, di tahun 1889, dan ketika itu Karl Marx sudah meninggal gitu ya, karena Karl Marx meninggal 1883. Jadi 6 tahun setelah Karl Marx meninggal itu baru Friedrich Engels gitu ya, itu secara resmi membakukan bahwa ajaran Karl Marx itu dan juga beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh berikutnya itu adalah sebuah isme ataupun ajaran yang baku, yaitu Marxisme. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu sampai hari ini, dan juga mungkin karena faktor atau momentum runtuhnya Uni Soviet ataupun juga jatuhnya tembok Berlin, nah dari momentum itu Marxisme itu sudah tidak lagi menjadi suatu ajaran yang tunggal gitu, tapi menjadi suatu pemikiran yang beragam begitu ya. Nah, saya tidak membicarakan perkembangan pemikiran Marxisme yang berkembang hingga hari ini ya, yang menurut beberapa analis begitu ada yang mengatakan bahwa secara umum Marxisme itu ada dua corak begitu ya. Yang pertama itu kelompok yang berusaha untuk kembali kepada ajaran Karl Marx yang asli begitu ya, dan yang kedua itu adalah kelompok yang tidak mengupayakan agar sesuai dengan ajaran Karl Marx yang murni, tetapi minimal mengambil inspirasi dari Marxis begitu, dari Karl Marx begitu ya. Nah, saya kira untuk membahas aliran-aliran Marxisme yang berkembang sampai hari ini, saya tidak berbicara di situ, tetapi saya berbicara ada apa sebetulnya yang dipikirkan oleh Karl Marx begitu ya, apa yang menjadi gagasan asli dari Karl Marx begitu. Karena
terlepas dari perdebatan ataupun perebutan tafsiran yang asli gitu ya, yang sanadnya langsung asli ke Karl Marx tuh, kita terlepas dari itu. Tapi kalau kita mencoba untuk membaca kembali, mengkaji kembali dari karya-karya Marx gitu ya, nah di situ kita bisa melihat dasar dari Marxisme gitu. Karena bagaimanapun Marxisme itu asal usulnya memang didasarkan pada gagasan Karl Marx gitu. Nah, dan begitu kita mudah-mudahan bisa menempatkan pemikiran Karl Marx ataupun Marxisme itu pada tempatnya gitu, pada tempatnya yang memang sewajarnya begitu. Kemudian juga untuk bisa melihat kita terutama sebagai seorang Muslim, ketika misalnya saudara-saudara kita yang mencoba mengelaborasi atau memasukkan doktrin-doktrin Karl Marx atau Marxisme ke dalam pemikiran Islam begitu ya. Di antara alasannya, walaupun secara ontologis ataupun epistemologis Marxisme itu bertentangan secara diametral dengan Islam, tetapi katanya pada aspek aksiologis atau pada aspek penerapan begitu ya, itu bisa saja dan bahkan sangat memungkinkan Marxisme itu bersatu dengan Islam, dengan pemikiran Islam gitu. Nah, ini yang saya coba untuk persoalkan begitu ya. Apakah betul gitu ya dalam aspek aksiologis atau dalam aspek penerapan ada gitu ya ruang-ruang tertentu di mana kita bisa menyatukan atau merelevankan pemikiran Karl Marx dengan pemikiran Islam begitu. Nah, kalau kita berbicara pemikiran Karl Marx, tentu Karl Marx itu hidup di abad modern ya, di zaman modern abad 19. Di situ situasi yang berkembang adalah situasi kapitalisme muda lah ya, atau bahkan bisa disebut juga masih ada peralihan dari feodalisme ya, dari situasi sosial ekonomi politik yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah ya, tapi juga di situ sudah semakin berkembang borjuis kecil atau borjuis menengah gitu ya, atau orang-orang yang tidak punya tanah tetapi memiliki kekuatan dari segi modal, yang mana di situ mulai mengepakkan sayap begitu ya, atau mulai membangun usaha-usaha kapitalistiknya begitu ya. Nah, disitulah Karl Marx kurang lebih hidup begitu ya dalam situasi seperti itu, yang mana kalau kita perhatikan kapitalisme yang berkembang dalam situasi Karl Marx hidup itu adalah kapitalisme yang kompetitif gitu ya. Menurut George Ritzer ya, itu dikatakan kapitalisme kompetitif, kapitalisme yang muda yang awal gitu ya, yang mana para kapitalis di situ karena masih belum mencapai taraf penguasaan sumber daya yang melimpah gitu ya, tapi masih dalam taraf yang biasa-biasa gitu, sehingga yang menjadi yang menjadi motor perkembangan dari kapitalisme pada waktu itu adalah spirit kompetisi, dalam arti setiap kapital itu bersaing ya untuk memproduksi komoditas yang itu bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, yang mana tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang kapitalisme sudah berkembang gitu ya, sudah ada corak monopoli gitu ya, monopolistik begitu. Nah, pada zaman Marx itu kapitalisme belum sampai pada tahap monopolistik yang nyata begitu ya, tapi masih dalam taraf kapitalisme kompetitif begitu. Nah, tetapi yang menjadi perhatian Karl Marx itu dengan adanya sistem kapitalis itu begitu ya, Karl Marx melihat ada konsekuensi berupa ketimpangan ya, berupa pembagian kelas begitu. Ketika
para kapitalis mampu menguasai sarana-sarana produksi material begitu ya. Nah, tetapi di situ pun juga banyak orang-orang yang tidak memiliki atau tidak berdaya untuk menguasai sumber-sumber daya produksi gitu ya, yang mana hanya mengandalkan tenaga kerjanya. Nah, mereka tergilas lah begitu ya, tidak mampu bersaing dengan para kapital yang sudah bisa menguasai sumber daya produksi begitu. Nah, itulah kelas yang diamati oleh Karl Marx begitu ya, kelas yang menguasai alat-alat produksi material dan juga kelas yang tidak menguasai atau tidak memiliki alat-alat produksi material. Nah, jadi sebetulnya kelas yang dimaksud Karl Marx itu adalah kelas yang itu dalam konteks penguasaan sumber daya produksi material begitu. Nah, itu ketimpangan kelas ya antara pemilik modal dengan buruh gitu ya, dengan yang tidak memiliki modal. Nah, sistem kepemilikan pribadi yang itu menjadi bagian penting dalam sistem kapitalisme, memecah kelompok ya, atau memecah kelas pemilik modal dengan kelas buruh. Nah, disitulah terjadi yang namanya eksploitasi dari para pemilik modal terhadap buruh ya, yang mana menyebabkan buruh itu mengalami keterasingan begitu ya. Jadi ada mekanisme dalam kapitalisme yang itu menyebabkan sifat dasar manusia itu diselewengkan begitu ya. Menurut Karl Marx, sifat dasar manusia itu yang paling substansial itu adalah di pekerjaannya begitu. Manusia itu adalah makhluk pekerja begitu ya. Ketika bekerja atau melakukan pekerjaan, manusia yang awalnya adalah untuk sarana ekspresi hakikat diri begitu ya, sarana ekspresi potensi diri, dan di situ manusia memperoleh kepuasan dan merasa bebas begitu ya, tetapi diselewengkan oleh praktek kapitalisme sehingga pekerjaan itu bukan milik lagi si buruh gitu, bukan milik lagi manusia gitu, tetapi pekerjaan itu menjadi sesuatu objek di luar yang mana itu menjadi kekuasaan pemilik modal, yang mana orang yang tadinya bekerja atas kehendak sendiri, atas kemauan sendiri, tetapi berubah menjadi bekerja itu adalah suatu paksaan yang itu munculnya dari para pemilik modal. Nah, disitulah yang menjadi penyebab manusia itu mengalami keterasingan. Nah, kalau di slide berikutnya di situ saya coba tampilkan begitu ya, macam atau tipe-tipe keterasingannya yang itu merupakan buah dari praktek kapitalisme. Dan saya kira mungkin juga untuk untuk perkembangan kapitalisme berikutnya juga ini menjadi efek dari kapitalisme kontemporer juga begitu ya. Keterasingan manusia yang dialami atau yang diamati oleh Karl Marx itu keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Jadi ketika misalnya seorang pengrajin, seorang seniman gitu, atau orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi gitu ya, ketika kapitalis belum mencengkram, dia membuat karya, taruhlah misalnya sepatu gitu ya, itu memang berdasarkan potensi dirinya, berdasarkan suara hatinya, berdasarkan hasrat pribadinya gitu ya, sehingga si sepatu itu merupakan refleksi dirinya gitu ya. Tetapi ketika kapitalisme mencengkram begitu, nah si orang itu akhirnya tidak bisa melakukan pekerjaan yang itu menurut kehendak dia, tetapi harus terpaksa menurut kehendak kapitalis ya untuk membuat karya yang lain, yang mana karya yang lain itu tidak dia jiwai gitu ya. Nah, sehingga di situ dia mengalami terasing dari potensi dirinya, dari kualitas dirinya gitu ya, dari hasrat dirinya. Karena apa yang dia kerjakan bukan dari dalam dirinya gitu, tapi itu adalah paksaan dari para pemilik modal. Kemudian keterasingan dari aktivitas kerjanya gitu. Nah, ya
Makanya ketika bekerja ya misalnya buruh gitu ya, dia melakukan pengemasan misalnya ataupun apa itu, dia karena memang bukan berdasarkan kehendak dirinya, dia bekerja ya seperti melayang gitu ya, pikirannya tidak ada pada tempat dia bekerja, dia pikirannya mungkin kemana gitu ya, tapi badannya saja yang memang ada di tempat dia kerja. Jadi dia terasing dari aktivitas pekerjaannya begitu. Kemudian terasing dari hasil produksi. Nah mungkin ini kalau diambil contoh di luar industri misalnya di pertanian gitu ya, seorang buruh tani gitu ya, dia menanam padi, tetapi ketika panen ya si padi atau si beras ya nyampe ke dia itu dengan harga yang mahal gitu. Padahal dia gitu ya atas perintah atau instruksi dari pemilik modal untuk menanam padi dengan mungkin yang harga nggak seberapa, tapi dia nggak bisa langsung mengkonsumsi padi itu gitu. Si padinya dia harus beli ke toko dan harganya itu melampaui kemampuan dia. Nah, itu artinya si produk atau si hasil produksinya itu menjadi terasing dari dirinya gitu. Kemudian yang keempat itu adalah keterasingan dari lingkungan sekitar. Nah ini menjadi suatu yang lumrah gitu ya ketika orang mengalami keterasingan. Kan keterasingan itu bisa dikatakan sebagai gangguan mental gitu ya, gangguan kejiwaan, di mana orang tuh merasa dia terasing dari dirinya gitu ya. Nah orang yang seperti itu kan ya destruktif gitu ya, dan bukan mungkin gitu ya, sangat berpotensi untuk terasing dari orang sekitarnya, bersikap memusuhi orang sekitarnya, tertutup atau misalnya eksplosif dan segala macam. Itu artinya keterasingan dia terhadap dirinya, terhadap aktivitas kerjanya, terhadap hasil produksinya, itu pun akhirnya menyebabkan dia terasing dari orang sekitar ataupun di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, itu adalah gejala ataupun keadaan yang dilihat oleh Marx pada zamannya itu ya. Dan kemudian dengan melihat hal itu, maka Karl Marx ya sebagai seorang yang memang terdidik secara intelektual, dia lahir dari keluarga yang mapan sebetulnya. Ayahnya itu Heinrich Marx gitu ya, sebelum jadi Kristen Protestan, si ayahnya itu Herschel Marx kan, tapi karena untuk mengamankan posisi dia sebagai pengacara gitu ya terhadap represi dari negara, yang mana negara pada waktu itu Prusia gitu ya, kerajaan Prusia itu memang sedang mesra-mesranya dengan Kristen begitu ya, sehingga si ayahnya itu dia masuk Kristen dan itu menjadi suatu pengalaman spiritual yang membekas dalam diri Mark. Walaupun Mark pun juga di umur 6 tahun ya, di tahun 1824 Mark mengikuti agama ayahnya, tetapi itu tidak lama gitu karena ketika lulus dari gimnasium ya, semacam SMP atau semacam sekolah menengah di tahun 1835-an gitu ya, setelah lulus tuh dia langsung kuliah gitu ya, awalnya di Universitas Bonn gitu, tetapi kemudian karena ada suatu masalah ya yang itu menjadi catatan akademis Marx yang buruk gitu ya, karena melakukan keonaran gitu ya. Ceritanya tuh dengan Bruno Bauer gitu ya, teriak-teriak gitu di sekitaran gereja. Bruno juga pernah berantem dan segala macam lah. Akhirnya dikeluarkan dari universitas yang pertamanya itu, kemudian pindah ke Universitas Berlin. Nah di Universitas Berlin itulah dia mulai menapaki fase keilmuan yang baru bagi dia, yang mana di situ dia mulai berkenalan dengan kelompok Hegelian gitu ya, kelompok mahasiswa yang mempelajari pemikiran Hegel. Awalnya gabungnya di Hegelian kanan gitu ya, tetapi kemudian setahun kemudian di 1847 ya, Karl Marx tuh awal ke Universitas Berlin 1846. Nah 1847-nya baru kenal dengan Feuerbach gitu ya, dengan Feuerbach. Nah dengan pengalaman
apa namanya, ya melihat atau mengamati gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan kemudian juga pengalaman intelektualnya yang seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa dalam pemikiran Karl Marx itu setidaknya bukan setidaknya ya, tetapi memang Karl Marx itu menawarkan suatu generasi gitu ya, suatu bahkan dikatakan sebagai cara pandang, bukan hanya sekedar ideologi gitu ya, tapi juga sebagai pandangan alam, pandangan hidup yang itu bersifat menyeluruh begitu ya. Kalau misalnya diperhatikan pemikiran Karl Marx itu dia meliputi pemikiran falsafah, kemudian sosialis dan juga pemikiran ekonomi begitu ya. Tetapi saya tidak berbicara pemikiran sosial ataupun ekonominya, tapi saya fokus ke falsafahnya atau filsafatnya begitu. Nah, dalam usaha Karl Marx untuk membebaskan manusia, ya, membebaskan masyarakat dari keterasingan atau dari alienasi. Di situ Karl Marx menawarkan solusi begitu ya, menawarkan solusi yang kita tahu ya, mungkin juga sudah tidak asing lagi ya, solusi yang ditawarkan oleh Karl Marx dengan pengaruh filsafat, pemikiran sosial dan ekonomi yang ada dalam pikirannya itu, maka Karl Marx menawarkan perjuangan kelas untuk menghasilkan atau mewujudkan masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis itu sebagai solusi gitu, sebagai strategi untuk mencapai visi utama, yaitu manusia itu bebas gitu ya, bebas dari ketertindasan. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang masyarakat tanpa kelas itu belum ke tujuan yang paling utama dari pemikiran Karl Marx ya, tetapi tujuan utamanya itu adalah agar manusia itu bebas begitu. Jadi tujuan kemanusiaan begitu ya. Nah, tetapi disinilah yang mungkin akan menjadi semacam titik kritis kita. Nah, kita mungkin kalau melihat beberapa wacana dari saudara-saudara kita yang mengapresiasi berlebihan lah katakan terhadap pemikiran Karl Marx nih, bisa dibilang seperti seperti terhadap Marxisme itu seperti taken for granted gitu ya, seperti diterima begitu saja. Tetapi ketika misalnya dalam hasanah pemikiran Islam, dalam hasanah kajian keislaman, mereka seperti kritis gitu ya, mampu mengkritisi pemikiran Islam, pemikiran para ulama gitu ya, dikatakan bahwa dalam pemikiran ulama atau dalam hasanah keilmuan Islam itu tidak ada ya teori-teori ataupun analisis-analisis yang itu bisa menyentuh pada permasalahan yang ditimbulkan oleh kapitalisme begitu ya. Nah, pada tahap itu mereka mampu kritis terhadap hasanah keilmuan Islam, tapi seperti tidak mampu kritis terhadap pemikiran Karl Marx begitu. Nah, di sini saya mencoba untuk fair begitu ya. Kalau kita mampu mengkritisi pemikiran Islam, terutama kita sebagai seorang Muslim, tentu kita sebagai seorang Muslim gitu ya juga perlu kritis juga terhadap pemikiran dari luar Islam, dalam hal ini Marxisme atau pemikiran Karl Marx begitu ya. Nah, ya secara umum tahapan pada yang diajarkan oleh Marx untuk membentuk masyarakat tanpa kelas itu ya dari pengambil alihan kekuasaan ya secara revolusioner. Ini sebetulnya kalau dari pengalaman Karl Marx ini mungkin sangat erat hubungannya dengan pengalaman Karl Marx di Komun Paris tahun 1871 ya. Jadi dalam satu waktu itu di Paris itu ya, yaitu ketika ketika Perancis dengan Rusia berperang, Komun Paris ini ya semacam kelompok aktivis yang memanfaatkan peluang ya dengan situasi di luar yang sedang berkecamuk perang, mereka mengambil situasi itu untuk akhirnya merebut
Paris gitu, sehingga dikuasai oleh mereka dan mereka terapkan prinsip-prinsip sosialisme di situ gitu. Nah, Marx mengapresiasi itu dan melihat bahwa Komun Paris itu adalah wujud nyata gitu ya, komunisme bisa diterapkan di dunia, walaupun sebetulnya kalau kita lihat ke pemikiran Karl Marx berikutnya, komunisme Marx itu kan bersifat internasional ya, tetapi justru Komun Paris itu kan tidak bersifat internasional tapi lokal kan. Nah, itu satu permasalahan tersendiri. Tapi yang membuat Karl Marx akhirnya antusias gitu ya dengan revolusioner, dengan spirit revolusioner, karena ketika Rusia dengan Prancis itu perang pada 1871, tapi kemudian mereka tuh jadi baikan gitu ya, jadi tidak melanjutkan perang dan melihat ada ancaman dari kelompok aktivis sosialis, akhirnya diberangus gitu ya, hampir ratusan ribu orang meninggal. Dan disitulah mulai terpikir, dan juga Marx menuliskan karyanya gitu ya, saya lupa judul tulisannya, tapi di situ dia akhirnya mencetuskan bahwa revolusi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas itu harus dengan revolusi gitu, karena kalau tanpa revolusi itu ya kayak gitu, akhirnya kita yang diserang duluan gitu kan, atau kita yang kecolongan gitu, kata Karl Marx, kalau kita tidak menempuh jalan revolusi begitu. Jadi pengambilan kekuasaan yang dicanangkan Marx untuk mewujudkan komunisme itu adalah pengambil alih kekuasaan oleh kelas buruh ya, secara revolusioner begitu. Nah, kemudian ketika sudah terambil alih, di situ dibentuklah semacam negara diktator ya, negara diktator proletariat begitu, di mana di situ sebagai wadah ya untuk akhirnya bisa mewujudkan secara nyata cita-cita komunisme atau masyarakat tanpa kelas. Tapi mungkin sementara pembahasan ini sampai situ dulu gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan begitu ya, dari solusi yang ditawarkan oleh Karl Marx begitu ya, bangunan filosofis Karl Marx untuk membebaskan manusia itu ya seperti apa gitu. Kerangka berpikir Karl Marx untuk membangun masyarakat komunis agar manusia bisa terbebas dari ketertindasan itu bangunannya seperti apa begitu. Lalu kemudian di mana letak salahnya atau letak problemnya itu di mana begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa melihat itu sebagai muslim, kita pun bisa bertanya bagaimana relevansinya dengan pemikiran Islam begitu ya. Nah, jadi bagaimana bangunan pemikiran Karl Marx, kemudian masalahnya di mana, dan apakah bisa ada kemungkinan bahwa pemikiran Karl Marx ini relevan dengan pemikiran Islam. Itu yang menjadi pertanyaan kita gitu ya, dengan pemikiran Karl Marx yang berusaha untuk membebaskan manusia. Nah, bangunan pemikiran Karl Marx itu ya seperti di slide berikutnya. Jadi acuannya gitu ya, basisnya tentu ada falsafahnya begitu ya. Nah, acuan atau pondasi pemikiran Karl Marx itu ya adalah materialisme dialektis dan atau materialisme historis. Sebetulnya secara istilah ataupun dari karya-karya Marx begitu ya, kalau materialisme dialektis itu tidak secara eksplisit dikemukakan oleh Karl Marx. Istilah materialisme dialektis ini muncul sebetulnya dari sejak Plekhanov ya, itu jauh setelah Karl Marx dan Friedrich Engels begitu. Kemudian materialisme historis juga itu sebetulnya secara eksplisit Karl Marx tidak langsung menyebut materialisme historis, tapi kalau khusus tentang materialisme historis ini ada karya Marx yang di situ berupa paragraf yang memang menjelaskan bahwa posisi pemikiran Karl Marx itu adalah di materialisme historis. Tapi kemudian juga kalau ditelusuri begitu ya di
di beberapa karyanya seperti di Jerman Ideologi, kemudian di manuskrip Paris ya, atau manuskrip tentang ekonomi dan filsafatnya begitu. Di situ Marx mengemukakan bahwa pemikirannya itu menerima atau mengafirmasi materialisme itu dari pemikirannya Feuerbach begitu ya. Sedangkan pemikiran dialektisnya itu dari Hegel. Nah, tapi kemudian kalau misalnya kita mencoba melihat hubungan antara materialisme dengan materialisme dialektis dan materialisme historis ini, ya materialisme historis itu adalah penerapan materialisme dialektis gitu ya. Historical materialism is the extension of the principle of dialectical materialism to the study of social life. Itu apa namanya? Jadi basis filosofis yang aslinya sebenarnya materialisme dialektis begitu. Tetapi kemudian dari basis filosofisnya itu ketika diterapkan untuk membaca realita, untuk membaca situasi masyarakat, nah itulah yang dinamakan sebagai materialisme historis begitu. Ya, mungkin dilanjut dulu. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa basis filsafat dari Marxis dari Karl Marx itu materialisme dialektika. Materialisme Karl Marx itu diambil dari pemikirannya Feuerbach secara langsung gitu ya. Bisa dilihat misalnya dalam Jerman Ideologi begitu ya. Ini merupakan apresiasi Karl Marx terhadap materialisme Feuerbach. Kata dia ya, intinya materialisme Feuerbach itu masih hanya berupa pemikiran renungan begitu ya, atau materialisme kontemplatif begitu ya, belum beranjak pada aspek praksis begitu. Nah, sedangkan Marx itu menghendaki materialisme itu juga dia merambah pada aspek praksis gitu ya, aspek gerakan konkret gitu ya. Makanya kan kalau di beberapa ada ungkapan gitu ya, kalau para filsuf itu dia memikirkan dunia, nah kalau Karl Marx itu merubah dunia begitu. Nah, maksudnya tuh dengan pemikiran materialismenya dia tidak ingin menjadikan materialisme itu hanya renungan saja, tetapi menjadi suatu kekuatan untuk merubah struktur masyarakat begitu. Kemudian ketika kita melihat pada aspek dialektikanya, nah di sini kita bisa melihat bahwa dialektika Marx itu diambil dari pemikirannya Hegel begitu ya. Secara jelas ditulis dalam ya semacam pengantar ya di Kapital, di Das Kapital di volume 1 begitu ya. Di situ dikatakan oleh Karl Marx secara jelas bahwa metode dia adalah metode dialektika yang berlawanan dengan Hegel. Kalau dialektika Hegel dia hanya berada di pikiran gitu ya, di alam ide begitu. Tetapi Marx menghendaki dialektika itu tidak di dalam pikiran gitu, tetapi dalam dunia nyata, di dalam dunia fisik, dalam dunia praksis begitu. Nah, mungkin di sini saya bisa jelaskan ya. Memang kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas ya, posisi filsafat Karl Marx ini memang ada dalam situasi pertentangan ya, atau dikotomi antara realisme dengan idealisme begitu ya. Dan kalau kita lihat walaupun materialisme dialektika ini dikatakan coraknya berbeda dengan materialisme kontemplatifnya Feuerbach, dengan materialisme mekanistiknya Thomas Hobbes misalnya ya, atau materialismenya dulu di zaman Yunani kuno Epicurus ataupun Demokritus gitu ya. Tetapi prinsip dasar dari materialisme itu sama gitu. Dia mengatakan bahwa inti dari
alam semesta itu materi gitu. Adapun fenomena-fenomena kejadian-kejadian alam ya yang lain-lainnya itu adalah merupakan perkembangan dari materi, dan materialisme itu menyatakan bahwa ada sesuatu yang real di luar diri manusia begitu ya, yang itu objektif, artinya tidak terpengaruh oleh oleh hasrat manusia, oleh kecenderungan manusia gitu ya. Nah itu real, dikatakan real itu ada di luar sana, dan yang di luar sana itu adalah materi. Makanya materialisme ini secara ontologis dia dikategorikan sebagai realisme nah, gitu ya. Nah ini merupakan pertentangan dengan idealisme yang memang juga berkembang di Eropa pada abad modern ketika itu begitu. Dan sampai sekarang pun juga ya perdebatan antara realisme dengan idealisme itu masih terdengar begitu ya. Dan itu pun juga diamini oleh Aidit ya dalam bukunya tentang Marxisme pun juga demikian, mengakui bahwa sebetulnya posisi filsafat Karl Marx ini dia sebagai antitesa dari idealisme gitu. Nah ini kita bisa melihat ada posisi yang dikotomis gitu ya antara pemikiran Karl Marx dengan pemikiran idealisme. Nah pemikiran idealisme yang yang itu pada waktu Marx hidup adalah idealismenya Hegel gitu ya. Marx memang menolak idealisme, tapi kemudian ada pada pemikiran Hegel yang itu dapat diambil gitu ya, yaitu dialektikanya. Kalau boleh diilustrasikan gitu ya, mungkin waktunya cukup nih. Jadi perdebatan antara realisme dengan idealisme ini bisa dibilang misalnya contoh spidol gitu ya. Kalau menurut materialisme gitu ya, yang lebih dulu ada itu materinya gitu ya. Jadi ketika si seorang pembuat spidol dia ingin membuat spidol gitu ya, maka dia tidak akan bisa membuat spidol ya seperti apa yang ada dalam bayangan dia, seperti apa yang ada dalam pikiran dia, kalau sebelumnya dia nggak ngelihat spidol yang konkret gitu. Jadi walau bagaimanapun orang ya misalnya taruhlah dia kosong gitu ya, nggak punya pengetahuan apa-apa, nah supaya dia bisa membuat sesuatu gitu ya benda, maka dia sebelumnya harus melihat dulu contohnya gitu secara konkret. Nah maka kalau kata orang materialisme itu yang lebih dulu tuh materi dulu gitu, baru ide gitu, dan akhirnya jadi sesuatu gitu ya. Tetapi kalau kata idealisme yang ada tuh ya ide dulu gitu ya, misalnya yang menjadi ketika orang mau membuat spidol ya si orangnya itu dia ketika dia melihat ini tentu ini ya dengan berpikir perenungan gitu ya. Mungkin kalau orang biasa nggak berpikir seperti itu, tapi kalau dipikirkan gitu ya, materi itu kan dia benda mati gitu ya. Sedangkan ide itu adalah sesuatu yang bersifat ruhani. Nah materi ya atau misalnya bahan-bahan spidol gitu ya, kok bisa masuk ke dalam kepala orang gitu ya, ke dalam pikiran orang. Padahal transfer ide itu nggak mungkin bergerak dari yang mati ke yang hidup. Bagaimana bisa benda mati tidak bernyawa, tidak berjiwa, dia bisa mentransfer sehingga pada kepala orang tuh ada idenya gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya di kepala orang tuh sudah ada ide duluan gitu ya, sudah ada bayangan duluan gitu. Sehingga misalnya ketika dia mau membuat spidol, maka sebetulnya dia tuh sedang merecall gitu ya, call back gitu ya, apa yang sudah ada dalam pikiran dia, sehingga ketika mau buat spidol ya dia melihat bahan-bahan di sekitar gitu, kemudian dengan mereka akhirnya jadilah suatu spidol, dan spidol itu adalah representasi dari ide begitu ya. Dan itu contoh spidol. Bagaimana dengan benda-benda yang lain? Berarti benda-benda yang lain itu juga sebetulnya adalah representasi dari ide-ide gitu. Nah makanya
posisi Hegel tuh, yang dimaksud Hegel kan terkenal dengan pengetahuan absolut ya, atau roh absolut gitu. Nah, pengetahuan absolut itu adalah akumulasi ide-ide dari orang-orang dulu gitu ya, orang-orang dulu, dan itu terrepresentasi pada hari ini gitu. Nah, itu adalah ada ide kolektif di sana. Nah, menurut Hegel yang duluan itu yang lebih utama itu adalah ide gitu ya. Apalagi ide kolektif itu berarti lebih apa namanya, ya makanya dikatakan sebagai ide absolut gitu ya. Jadi ide absolut itu bukan cuman dari ide individual tapi ide kolektif gitu, mungkin dari manusia pertama gitu. Nah, Karl Marx tuh menolak itu gitu, menolak bahwa yang pertama atau yang utama itu adalah ide, tapi yang pertama atau yang utama itu adalah materi gitu ya. Adapun masalah ide-ide itu adalah sebatas pengejawantahan lah dari ide begitu. Nah, mungkinnya mudah-mudahan bisa dipahami sekelumit dialektika antara materialisme Karl Marx dengan idealismenya Hegel gitu. Nah, saya kira di slide berikutnya di sini hanya penjelasannya atau pengertian. Di sini dari kamus ya, dari kamus sejarah Marxis gitu ya, bisa dilihat, dan juga di bukunya Yahot ya. Saya ada bukunya yang ini begitu. Nah, ya intinya materialisme itu ya tadi ya. Jadi inti dari alam semesta ini adalah materi yang dia independen dari kesadaran atau sensasi manusia. Dan dia bersifat menentukan kesadaran. Bukan sebaliknya, bukan kesadaran yang menentukan ide, tapi bukan kesadaran yang menentukan realitas material, tetapi realitas material lah yang menentukan ide. Nanti lebih lanjut di pembahasan tentang materialisme historis kita bisa menemukan contoh di realnya ya. Nah, kalau adapun dialektika itu intinya pandangan yang melihat bahwa secara keseluruhan realitas itu ada dalam perubahan. Nah, perubahan itu disebabkan oleh pertentangan di dalamnya. Jadi kalau kita kenal ya dengan pemikirannya Hegel, antara tesis kemudian antitesis dan menjadi sintesis ya, itu dalam contohnya misalkan negara diktator ya, negara diktator yang totaliter gitu ya, itu sebagai tesis ya. Nah, antitesisnya itu misalnya kebebasan orang ya. Jadi ada negara yang dia diktator totaliter gitu ya. Nah, si antitesisnya itu kebebasan orang atau kebebasan warganya. Nah, bagaimana supaya ada titik temu antara negara yang dengan kediktatorannya memang perlu ya, kadang dalam kadar tertentu supaya terjadi kestabilan, tapi juga bisa mengakomodasi kebebasan warganya, karena bagaimanapun manusia itu juga punya inisiatif, punya kekreativitasan begitu ya. Nah, bagaimana nih untuk menjembatani keduanya? Ya, makanya berdirilah negara misalnya demokrasi konstitusional begitu ya. Jadi demokrasi konstitusional, memang di situ ada ruang kebebasan buat warga negara, tetapi juga patuh pada konstitusi yang berlaku di negara itu, sehingga si pemerintah tunduk pada konstitusi dan warga pun juga menundukkan kebebasannya sesuai dengan konstitusi. Nah, itu contoh dialektik begitu ya, dan itu terjadi terus menerus begitu. Tetapi dalam Hegel tuh, dalam pemikiran Hegel ya, dialektika itu terjadi di alam ide gitu, di alam pemikiran. Nah, Karl Marx menolak itu. Karl Marx menilai bahwa dialektika itu sebetulnya terjadi di dunia real, di dunia fisik gitu. Nah, bagaimana penjelasannya? Di situ kita bisa lihat dalam penjelasan materialisme historisnya Karl Marx ya. Di situ bisa dibaca di karya Karl Marx di Contribution to the Critique of Political Economy ya, dari Jerman Ideologi juga ya. Nah, ini
ya. Jadi di dalam produksi sosial kehidupan umat manusia itu dia memasuki relasi tertentu yang pasti dan tidak bergantung pada keinginan mereka. Relasi produksi ini bergantung pada suatu tahap tertentu dari perkembangan kekuatan produksi material mereka. Keseluruhan relasi produksi ini membentuk struktur ekonomi masyarakat yang di atasnya berkembang superstruktur. Nah, jadi pembacaan Marx terhadap realitas masyarakat, ya, masyarakat itu sejatinya dia itu berkembang ya karena ditentukan oleh faktor kekuatan produksi material. Kekuatan produksi material itu adalah alat-alat produksi ya. Misalnya kalau di sawah berarti cangkul, kemudian bajak sawah dan lain-lain lah alat-alat produksi gitu ya. Nah, itu adalah yang menentukan bagaimana manusia berkesadaran atau berpikir ataupun beraktivitas. Kemudian juga ada relasi produksi. Relasi produksi itu adalah ya, bagaimana hubungan si orang dengan alat produksi itu gitu ya. Kalau pemilik modal relasi terhadap alat produksi itu berarti relasi kepemilikan, sedangkan buruh tani lah misalnya, relasi terhadap alat produksi itu bukan relasi kepemilikan. Nah, kekuatan produksi material dan relasi produksi material itu ada pada posisi sebagai basis atau sebagai landasan dari struktur masyarakat yang dipikirkan oleh Karl Marx begitu. Adapun bagian atasnya, bagian superstrukturnya begitu ya, itu adalah ide-ide pemikiran-pemikiran yang berkembang dari kondisi-kondisi material begitu ya, seperti kalau dikatakan seperti dikatakan oleh Franz Magnus Suseno begitu ya, superstruktur ini ada dua kategori, berupa institusi-institusi ideologis begitu, dan juga institusi-institusi kelembagaan dan kekuatan-kekuatan ideologis. Nah, di superstruktur inilah itu dia mencakup negara, hukum, politik, kebudayaan, agama dan lain sebagainya. Nah, pada tahap tertentu dari perkembangan mereka begitu ya, ataupun masyarakat dalam berinteraksi ataupun dalam mengolah kekuatan produksi material itu nanti akan timbul pada suatu kondisi di mana ada ketegangan begitu ya, misalnya relasi ataupun hubungan produksi di nelayan begitu ya, ketika atau petani lah atau apapun itu, ketika si pemilik modal dia menguasai alat-alat produksi material gitu ya, maka ketika dia mampu menjalankan usaha dan akhirnya menghasilkan beberapa produk dan kemudian usahanya berkembang, maka di situ dia perlu melebarkan relasi-relasi begitu ya, perlu membuat semacam kerjasama kelompok. Akhirnya di situ muncul institusi begitu ya, muncul kelompok masyarakat petani misalnya atau kelompok masyarakat nelayan, dan kemudian juga di situ orang berpikir perlu ada instrumen yang itu menjadi semacam pemerintahan, maka muncullah negara, dan kemudian juga ada instrumen yang itu mengatur moral, yaitu muncullah agama. Nah, ketika proses produksi itu melebihi dari apa yang melebihi kapasitas begitu ya, produksi melimpah, tetapi kemudian si kelompok buruh atau si kelas buruh ini mereka tidak mampu mengakses produk-produk yang itu dihasilkan, sehingga yang terjadi itu kesengsaraan kelompok buruh ini semakin menjadi-jadi, maka dari kesengsaraan itu timbullah pemberontakan dari kelompok buruh, dan akhirnya kelompok buruh ini yang tersadarkan begitu ya akan adanya kesengsaraan yang disebabkan oleh kelompok pemilik modal, maka
si buruh ini dikatakan dialah yang menjadi aktor dari revolusi sosial atau dari aktivitas revolusioner. Maka revolusioner itu sebetulnya pada pemikiran Karl Marx itu tidak lepas dari struktur basis dan superstruktur, di mana yang menjadi gejolak atau yang menjadi titik balik perubahan suatu struktur masyarakat itu dimulainya adalah dari ketika adanya perubahan di aspek struktur-struktur ekonomi begitu ya, yang berkaitan dengan alat-alat produksi material dan juga relasi-relasi produksi material. Nah, jadi itu sebetulnya revolusi yang dibayangkan oleh Karl Marx begitu. Jadi revolusi yang ekonomistik, deterministik begitu ya, determinasi ekonomi begitu. Ya, nah ini di slide berikutnya itu saya kira tadi sudah ya dijelaskan bahwa dalam pemikiran materialisme historis itu ya, yang itu merupakan pengejawantahan dari materialisme dialektik itu ya, membentuk suatu struktur masyarakat yang mana di situ berupa basis atau landasan dan juga dan di atasnya itu superstruktur. Dan struktur ini bersifat satu arah begitu ya. Jadi dikatakan determinasi ekonomi karena menurut Karl Marx ya, seperti yang tadi dilihat di manuskrip Paris ya ataupun di Jerman Ideologi, kata Karl Marx kan jelas bahwa yang menentukan masyarakat itu adalah kondisi material, tapi tidak sebaliknya. Ya, kesadaran masyarakat ataupun ya manusia sebagai subjek itu tidak menentukan aspek ekonomi seperti itu. Jadi dia bersifat linier. Nah itu yang dimaksud dengan determinasi ekonomi ya. Seperti di slide berikutnya. Boleh dilanjut? Slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya. Ini determinasi ekonomi. Oke ya. Jadi basis yang menentukan bangunan atas atau struktur ekonomi yang menentukan cara pandang ataupun kesadaran manusia dalam berbagai bidang. Jadi bukan sebaliknya seperti itu. Ya, lanjut. Jadi dari struktur masyarakat yang dibayangkan Karl Marx yang itu berbasis pada pandangan filsafat materialisme dialektikanya itu ya, memang menjadikan Karl Marx itu dikatakan sebagai pemikir yang menggagas pemikiran deterministik begitu ya. Deterministik dalam konteks filosofis ataupun dalam konteks sosial masyarakat gitu ya. Kalau dalam konteks filosofis, determinasi Karl Marx itu terungkap dari pandangannya bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya adalah materi gitu ya, ataupun perkembangan dari materi. Nah, ataupun dari aspek ekonomi atau sosial masyarakat, deterministik Karl Marx itu dari struktur dari struktur masyarakat yang tadi gitu ya, bahwa institusi politik, institusi agama, budayaan dan lain sebagainya itu ditentukan oleh sektor ekonomi begitu atau struktur ekonomi seperti itu. Nah, revolusi itu adalah perubahan yang mengarah kepada struktur ekonomi begitu ya, dan itu menjadi yang menjadi aktornya itu adalah buruh begitu ya, buruh proletariat atau proletariat revolusioner. Jadi kenapa yang menjadi aktornya itu adalah buruh revolusioner ya, karena yang memiliki kesadaran akan adanya kesengsaraan eksploitasi dari kapitalisme secara penuh itu ya
ya buruh gitu. Karena kalau misalnya kapitalis menengah gitu ya atau borjuis menengah, mereka bersifat ganda begitu. Artinya mereka tuh oportunis gitu ya. Artinya dia bisa sangat mudah untuk menjadi bagian dari kelompok borjuis besar gitu ya, atau yang menjadi penghisap itu begitu. Sehingga menurut pemikiran Karl Marx begitu ya, satu-satunya yang menjadi aktor yang memungkinkan gitu untuk menjadi aktor revolusi itu ya buruh gitu. Ya di mana-mana kita bisa lihat lah ya, dalam hal apapun kalau kita perhatikan tanpa ada buruh mungkin aktivitas kehidupan dunia tuh tidak akan berjalan ya. Kalau misalnya buruh mogok gitu ya di bidang apapun itulah, manufaktur, di pertanian, ya di yang lain-lain. Kalau tidak ada buruh ya, maka semua kehidupan manusia itu akan lumpuh begitu ya. Itu adalah argumentasi kenapa buruh yang menjadi aktor revolusi. Nah, adapun apa namanya semacam arah begitu ya, ataupun visi sehingga dikatakan masyarakat tanpa kelas ataupun masyarakat komunis yang diharapkan mampu membebaskan manusia itu apa namanya dikatakan pada awal pembentukannya itu bersifat politis begitu ya, melalui perebutan kekuasaan oleh kaum proletar untuk kemudian mendirikan kediktatoran proletariat. Nah, jika kekuasaan negara berhasil menumpas kelas kapitalis untuk mencegah mereka menguasai kekayaan dan sarana-sarana material secara pribadi, dan jika sisa-sisa perbedaan kelas serta pembagian kerja dalam masyarakat telah hilang, maka dengan sendirinya negara diktator proletariat akan menghilang. Ini arah untuk menuju pada manusia yang betul-betul bebas sebebas-bebasnya begitu, sampai memang dalam pemikiran Karl Marx tuh ya, negara itu sementara begitu ya. Negara itu dia hanya alat untuk mengkondisikan masyarakat gitu ya. Kalau sudah dikuasai itu untuk menjadi masyarakat tanpa kelas utuhnya, yang mana negara itu sudah tidak ada. Bahkan agama pun juga tidak ada gitu ya. Karena dengan klaim bahwa pemikiran Karl Marx itu berdasarkan pada klaim-klaim yang sesuai dengan ilmiah gitu ya, saintifik, yang mana agama itu dianggap sebagai subjektif begitu ya, maka dengan sendirinya agama itu juga akan menghilang begitu, dan manusia itu menjadi utuh, bebas sebebas-bebasnya, dia menjadi menguasai dirinya sendiri seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika misalnya Karl Marx dia berpikir bahwa suatu hari, suatu saat bahwa masyarakat itu akan tiba pada fase di mana masyarakat tidak ada kelas gitu ya. Apakah itu tidak bertentangan dengan prinsip dialektikanya begitu? Padahal prinsip dialektikanya kan mengatakan bahwa realitas itu akan selalu berubah, yang mana akan selalu ada tesis, antitesis, dan sintesis. Kalau misalnya nanti tercipta, terwujud masyarakat tanpa kelas, ya itu kan apakah tidak akan menjadi tesis berikutnya dan muncul antitesis berikutnya lagi dan menjadi sintesis berikutnya lagi, seterusnya begitu. Itu artinya visi yang dicanangkan oleh Karl Marx itu visi yang sebetulnya kontradiksi dengan dengan prinsip dialektikanya sendiri seperti itu. Makanya kan kalau misalnya di awal Karl Marx hidup melihat ada pertentangan antara borjuis, katakanlah borjuis itu seperti semacam tesisnya begitu ya, yang memiliki atau menguasai alat produksi material. Nah, sebagai antitesisnya itu adalah proletar gitu ya. Nah, ketika proletar ini dia masuk ataupun merekayasa struktur ekonomi sehingga terjadi revolusi, maka sebagai sintesisnya itu adalah negara diktator proletariat gitu ya, yang mewujudkan masyarakat komunis. Jadi tesisnya borjuis, antitesisnya proletar, maka sintesisnya itu adalah masyarakat komunis. Nah, kalau cara berpikir itu yang dipakai, maka
ketika masyarakat komunis itu tercipta, nah maka ya itu sangat memungkinkan akan ada antitesisnya lagi gitu. Dan mungkin nanti tidak akan ada akhirnya seterusnya. Jadi tidak akan ajak gitu ya secara visi, secara aksiologis masyarakat tanpa kelas yang dimimpikan itu tidak akan pernah terwujud, karena memang ya pemikirannya sendiri mengatakan realitas itu selalu berubah begitu. Nah itu secara secara aksiologis begitu ya, secara penerapan pada pemikiran karmak itu memang kontradiksi dengan basis filsafatnya seperti itu. Nah ini mungkin di slide berikutnya itu hanya kutipan-kutipan yang menjelaskan karakteristik komunisme ya. Ya mungkin yang menarik itu di yang paling bawah ya, agama, keluarga, negara, hukum, moralitas, ilmu pengetahuan, seni dan lain-lain itu hanyalah mode produksi tertentu dan berada di bawah hukum umumnya. Oleh karena itu, transendensi positif dari kepemilikan pribadi pada perampasan kehidupan manusia adalah transendensi positif dari pengasingan, yaitu kembalinya manusia dari agama, keluarga, negara, dan lain-lain kepada kemanusiaannya, yakni model sosial dari eksistensinya. Keterasingan agama hanya terjadi di alam pikiran atau kesadaran manusia, sedangkan keterasingan ekonomi adalah kehidupan yang nyata. Karena itu, transendensinya mencakup seluruh aspek tersebut. Artinya, pembebasan manusia dari keterasingan itu, ya, yang dikatakan pembebasan itu adalah pembebasan manusia dari sumber-sumber manusia terasing. Nah, yang menjadi sumber-sumber manusia terasing itu, yang pertama sudah jelas praktek ekonomi kapitalis, tetapi kemudian juga di situ melihat bahwa agama, keluarga, negara, hukum, ya, dan yang dikatakan sebagai superstruktur itu pun juga sebagai sumber dari keterasingan manusia begitu. Nah, keterasingan manusia terhadap aspek superstruktur itu adalah keterasingan yang bersifat dalam pikiran, hanya dalam batin saja, gitu ya, tidak nyata. Nah, sedangkan bagi Karmak, keterasingan yang nyata itu wujudnya sebetulnya bukan manusia lari terhadap agama, lari menjadikan mencari suaka pada negara ataupun membentuk keluarga gitu ya. Tapi keterasingan yang konkret itu adalah keterasingan dari aspek ekonomi seperti itu. Jadi ya ya di situ terlihat begitu ya posisi pertentangan antara pemikiran hal yang bersifat material begitu ya, hal yang bersifat empiris begitu ya, dengan yang itu dianggap oleh Karl Marx sebagai sesuatu yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu ya itu tadi aspek-aspek superstruktur tadi. Bahkan kalau misalnya dikatakan apakah Karl Marx mempercayai agama misalnya atau mempercayai Tuhan misalnya, bisa saja dikatakan Karl Marx itu percaya pada Tuhan atau pada agama, tetapi agama ataupun Tuhan yang dipercayai oleh Karl Marx itu adalah merupakan perkembangan dari materi begitu ya, bukan agama atau Tuhan yang dalam arti sesungguhnya, yang dalam arti imaterial atau goib begitu ya, atau transenden begitu. Karena memang ya seperti itulah karakter kerangka berpikir Karl Marx begitu yang menjadi dasar dari Marxisme. Nah, saya kira dari penjelasan yang barusan gitu ya, walaupun mungkin ya berusaha tidak rumit begitu, tapi kalau kita ambil benang merahnya begitu ya, kerangka pemikiran Karl Marx ataupun fondasinya pemikiran Karl Marx itu ya, dia memang merentang dari dari basis ontologis sampai ke kerangka epistemologis sampai ke visi pembebasan. Artinya pemikiran Karl Marx ini pemikiran yang menyeluruh ya, yang menyentuh aspek filosofi sampai ke aspek praktis begitu. Artinya ketika kita berbicara
ataupun misalnya kita menerima gagasan Marxisme, ya, maka kita harus menerima bahwa Marxisme itu pada dirinya ya suatu pemikiran yang menyeluruh gitu. Tidak bisa kita pisahkan yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa memisahkan aspek aksiologisnya dengan aspek ontologis ataupun aspek epistemologisnya gitu. Karena kita lihat barusan gitu ya tadi, aspek aksiologis Marxisme itu tidak lepas dari kontrol ataupun pengaruh pemikiran ontologis ataupun epistemologisnya. Artinya ketika misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu bisa relevan dengan Marxisme ya dalam aspek aksiologis, tunggu dulu gitu. Kita lihat dulu bagaimana penjabaran aksiologis ataupun visi penerapan di kehidupan praksis gitu ya, di kehidupan konkret yang ditawarkan oleh Karl Marx. Ternyata bisa diperhatikan itu sambung gitu, saling keterkaitan antara pemikiran di aspek aksiologisnya dengan aspek epistemologis dan juga aspek ontologisnya. Jadi walaupun misalnya kita melihat ada semacam inspirasi lah ya, katakan misalnya ya kita kalau mau melihat kerancuan kapitalisme, kalau tanpa ada pemikiran Karl Marx mungkin kita tidak akan bisa memahami kapitalisme secara seutuhnya. Nah ini kita lihat dalam konteks semacam pertukaran ataupun pertemuan pandangan ya atau persinggungan atau pertemuan worldview begitu. Artinya ketika kita sebagai Muslim memahami worldview Islam gitu ya, dengan pendekatan worldview kita akan melihat bahwa secara secara pemikiran ya, ketika kita melihat adanya pertentangan yang hebat begitu ya, misalnya kalau Islam itu sudah jelas mengakui Allah Subhanahu wa taala gitu ya sebagai wujud yang wajib adanya, dan kemudian Marxisme itu dia menafikan Tuhan gitu ya yang imaterial ataupun yang gaib ya. Nah, itu adalah dalam semacam yang tegas gitu ya, yang hitam atau putih, tetapi dalam aspek penerapan di lapangan, di situ kita akan melihat adanya irisan-irisan gitu. Maksudnya kita bisa dalam worldview Islam itu kita tidak serta-merta menolak hasil telaahan empirisistik ataupun penalaran rasionalistik dari tradisi di luar Islam gitu, tidak serta-merta gitu. Kalaupun misalnya ada sesuatu ya, ada pemikiran di luar tradisi Islam, itu kita lihat secara wajar ya pada tempatnya. Kemudian kita perhatikan apakah ada hal-hal tertentu dalam aspek itu yang bisa diadopsi gitu ya. Tetapi kemudian tidak ujug-ujug adopsi sepenuhnya dan diterapkan semua, tapi juga ada adaptasi. Apakah ada gitu ya dalam aspek-aspek praksis di lapangan yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari adanya pemikiran Karl Marx. Tetapi ketika kita bisa melihat ada hikmah misalnya, kan walaupun bagaimanapun gitu ya, Marxisme itu ciptaan Tuhan gitu ya, wa ma khalaqta batila gitu ya. Artinya pasti ada hikmahnya kenapa Allah menciptakan Marxisme. Tapi dalam pemikiran kita gitu ya, kalaupun kita melihat ada inspirasi, ada hikmah dari pemikiran Karl Marx, tidak menjadikan kita tuh sebagai pendukung ataupun sebagai penganut gitu. Itu hanya sebatas ya itu silakan worldview mereka, itu pemikiran mereka, kita sebagai Muslim punya worldview sendiri, punya pemikiran sendiri, tetapi hal beririsan itu kita bisa saling tukar gitu, bisa saling ada interaksi dalam hal-hal yang itu bisa Islam terima gitu. Tapi itu tidak menjadikan kita otomatis akhirnya menjadi Marxis, tidak gitu. Tapi kita hanya berinteraksi. Ini kan sebetulnya bagian dari realitas peradaban ya. Yang namanya peradaban itu tentu
kita pasti akan menemukan adanya dialog peradaban gitu ya. Dulu misalnya di zaman Abbasiyah gitu ya, ya para ulama juga kan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Yunani begitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran Yunani tentu tidak semuanya ditolak, tapi kemudian ada yang diadopsi dan juga ada yang diadopsi. Nah, kurang lebih posisi kita sebagai Muslim terhadap Marxisme itu, kita melihat Marxisme secara utuh, secara sewajarnya, secara tepat, tapi kemudian kita lihat secara adil gitu ya, secara secara proporsional yang memang Marxisme atau pemikiran Karl Marx itu kita tempatkan pada tempatnya seperti itu. Nah mungkin itu ya persoalan kita ataupun pembacaan kita terhadap Marxisme atau pemikiran Karl Marx. Selebihnya mungkin itu adalah kritik-kritik yang juga tadi sebetulnya sudah saya sebutkan sambil tadi memaparkan slide, tapi juga sambil ada kritik-kritiknya begitu. Tapi kalau misalnya dijelaskan lagi ya, kritik terhadap pemikiran Marxisme atau Karl Marx itu ya, yang pertama ya tadi ya sudah jelas bahwa Karl Marx atau Marxisme itu mereduksi alam ya, hanya menjadi realitas materi belaka seperti itu. Kemudian membatasi kebenaran dengan neraca rasional empiris atau saintisme ya, dengan pemikiran materialismenya, konsekuensinya ya, apalagi dari penjelasan ataupun penafsiran Karl Marx, Engels dan tokoh-tokoh setelahnya tentang materialisme itu adalah sesuatu yang perlu ditemukan secara saintifik atau secara empiris begitu ya, menolak sesuatu yang itu di luar jangkauan panca indera, maka itu artinya kita bisa melihat atau menetapkan bahwa Marxisme itu ya adalah suatu pandangan yang mana kebenaran bagi mereka itu harus bisa diukur selalu dengan cara empiris gitu ya, ataupun saintisme. Kalau dia keluar dari pandangan saintis gitu ya, yang melakukan eksperimen secara empiris, maka diterima. Kalau bukan, tidak diterima. Gitu. Kemudian menafikan kebenaran yang imaterial atau di luar jangkauan sains empiris, gitu ya. Ini sebetulnya juga menjadi problem ya di karya Marx tertentu, misalnya di manuskrip Paris ya, di bab tentang alienasi itu ada semacam kontradiksi ya dalam pemikiran Karl Marx, yang mana Karl Marx itu dia menjelaskan bahwa pembebasan manusia dari keterasingan itu ya, manusia itu terasing karena dia itu memproyeksikan dirinya pada hal-hal yang itu di luar dirinya dan itu tidak nyata, seperti dia memproyeksikan dirinya pada negara begitu ya, dia memproyeksikan dirinya pada agama, pada Tuhan. Nah itu menurut Karl Marx adalah suatu bentuk keterasingan. Tetapi bagaimana manusia bisa bebas dari keterasingan itu, manusia harus kembali pada dirinya. Dia harus tinggalkan proyeksi dia pada negara dan juga pada agama atau pada Tuhan. Dia kembali kepada dirinya sendiri seutuhnya gitu. Nah ini sebetulnya adalah problem. Kenapa? Di sini adalah problemnya Marx itu dia mentransendensikan, meninggikan manusia gitu ya, mentransendensikan manusia gitu. Padahal yang transenden sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan gitu ya. Tapi kemudian manusia ditransendensikan dan dibalikkan gitu ya. Tuhan menjadi imanen gitu atau menjadi sesuatu yang rendah, tapi manusia yang tinggi. Ini kan dia menolak kebenaran yang imaterial, tapi kemudian dia mengimaterialkan manusia. Gitu. Dia menolak yang transenden, tapi dia menerima manusia yang transenden gitu. Itu kan posisi yang sangat keliru gitu ya, batil. Nah selebihnya kritik terhadap pemikiran Karl Marx itu dia kontradiksi dalam
kaitannya dengan prinsip dialektikanya. Artinya dia kontradiksi karena menyatakan bahwa kesadaran manusia itu ditentukan oleh realitas materi, bukan sebaliknya. Gitu. Tapi anehnya menyatakan bahwa manusia melalui aktivitas produksi materialnya atau revolusi proletariat dapat menciptakan sejarahnya sendiri. Ya kenapa nggak langsung aja gitu ya, bahwa realitas dan manusia itu saling menentukan gitu, tanpa ada penyataan bahwa realitas manusia itu ditentukan oleh realitas material menentukan manusia, bukan sebaliknya. Kan nggak perlu ada statement kayak gitu langsung itu kan, kalau mau dia menawarkan pandangan integral begitu. Tapi dia dalam pernyataannya itu kontradiksi gitu. Dan juga tadi yang sempat dibilang ya, bahwa visi dia mewujudkan masyarakat komunis ya itu bertentangan dengan prinsip dialektikanya, karena dialektikanya itu menyatakan bahwa segala realitas itu selalu berubah. Kalau dia mengandaikan bahwa ada finalitas berupa masyarakat komunis, itu artinya dia menentang prinsip dialektikanya sendiri, seperti itu. Nah, mungkin itu kritik dari pemikiran Karl Marx. Adapun yang sisanya itu adalah sekilas lah tentang pandangan hidup Islam ya. Intinya pandangan hidup Islam itu pertama ya dalam kaitannya dengan kebenaran ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita kaitkan dengan worldview yang dia worldview Islam gitu ya, worldview yang menyeluruh, artinya menerima kebenaran-kebenaran non empiris ya, maka di situ sangat memungkinkan menerima kebenaran yang berasal selain dari dua yang diutamakan oleh pemikiran Karl Marx ya. Kalau pemikiran Karl Marx kan karena dia empirisistik, artinya ya yang diterima itu yang rasional empiristik begitu ya. Di luar itu tidak diterima. Nah, kalau kita karena kita melihat atau menerima kebenaran dari yang sumbernya non empiris, maka dari sumber yang selain itu kita bisa terima. Ya saya kira persoalan tentang ini tidak akan terlalu banyak dibahas gitu ya, karena ini mungkin membutuhkan sesi khusus mungkin di luar forum ini gitu ya, karena yang menjadi fokus pada pembahasan malam ini adalah di paham Marxisnya. Tapi ini hanyalah gambaran lah kalau dalam pemikiran Islam atau dalam pandangan Islam itu sangat diametral berbeda dengan pemikiran Marxisme ya. Ya tadi kalau dikatakan Marxisme itu mereduksi alam hanya alam materi saja, kalau kita seorang Muslim tidak seperti itu. Kita meyakini bahwa alam itu dia mencakup alam fisik dan juga alam metafisik, alam gaib dan alam syahadah begitu. Tapi juga selain itu ada yang wajib al-wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini yang itu menjadi prinsip dalam worldview Islam ya. Alam gaib, terus ada alam fisik, itu adalah ciptaan dari wajib al-wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal itulah ya mungkin setidaknya kita bisa melihat bahwa pandangan Islam dengan Marxisme itu jelas tidak bisa dipersatukan gitu. Ya mungkin itu saja lah ya untuk ini mungkin sekilas lah, ini mungkin nanti ada pembahasan, tapi setidaknya dalam hal kepemilikan harta seseorang, ketika kapitalisme mengutamakan kepemilikan pribadi ataupun Marxisme atau komunisme atau sosialisme ya yang memperjuangkan kepemilikan bersama, relasi yang sama gitu ya, terhadap produksi material, artinya semua orang tuh relasinya sama gitu terhadap alat produksi material itu, tidak ada pembagian pemilik ataupun buruh begitu. Nah, kalau dalam Islam dalam hal kepemilikan tidak seperti itu, tapi seimbang ya, balance. Artinya
Ada yang memang itu menjadi hak pribadi, tapi juga ada yang itu merupakan sarana-sarana umum yang itu perlu dikelola secara bersama. Kemudian dalam hal hakikat kepemilikan, hakikatnya segala sesuatu itu adalah milik Allah gitu ya. Sedangkan manusia itu arti kiasan. Jadi kepemilikan di dalam diri manusia itu atau pada diri manusia itu sebetulnya hanya titipan gitu ya. Bukan hanya harta benda ataupun hal-hal di luar diri manusia. Diri manusia itu sendiri pun juga adalah titipan gitu ya. Jasmani, ruh kita juga gitu ya. Wa nafakhtu fihi min ruhihi, ketika Allah meniupkan ruh yang Allah ciptakan guna Allah tiupkan kepada kita, itu pun juga sebetulnya adalah pemberian dari Allah juga gitu. Jadi segala sesuatu pada diri kita ini sebetulnya adalah titipan dari Allah begitu ya. Bukan secara hakikatnya adalah milik kita. Milik kita tuh hanya majazi saja gitu. Kemudian dalam hal kepemilikan juga tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Gitu. Kemudian juga dalam hal mensejahterakan diri dalam aspek material, Islam pun juga tidak melarang itu, karena kan wala tansa nasibaka minad dunya gitu kan, kita tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Dan dalam praktek sejarah pun Nabi Muhammad SAW ketika membangun peradaban di Madinah, peradaban Islam, di situ pun juga memperkuat aspek ekonomi kan, dengan mendirikan pasar Madinah misalnya. Kemudian akhirnya menjadi suatu masyarakat madani. Itu artinya aspek material pun dalam Islam itu diperhatikan, tetapi kita tidak hanya hanya itu saja secara absolut gitu ya, tapi juga kita melihat aspek imaterial atau ruhaniyah gitu, dan kebahagiaan atau kesejahteraan kita bukan di dunia saja, tapi kelak di akhirat gitu. Kalau Marxis gitu ya, Marxisme atau pemikiran Karl Marx, masyarakat tanpa kelas yang mereka pikirkan itu adalah masyarakat yang ada di dunia gitu ya. Makanya kan utopis ya, karena tidak realistis. Ya saya kira mungkin itulah dari saya. Mohon maaf kalau misalnya dari penjelasan ataupun pemaparannya tidak berkenan, karena mungkin banyak hal lah yang memang mempengaruhi. Wallahu alam, mungkin dicukupkan demikian, kita lanjut ke diskusi. Baik, terima kasih kepada Kang Ajat sudah memberikan paparannya tentang persoalan paham Marxisme. Lalu berikutnya dibuka sesi tanya jawab. Kami silakan kepada para peserta untuk bertanya melalui kolom chat atau juga bisa melalui lisan open mic. Sebelumnya juga dimohon untuk mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand. Kepada para peserta kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Sambil nunggu mungkin kan saya juga pengen bertanya sih tentang persoalan paham Marxisme ini. Di awal itu akan menyebutkan kalau beberapa di antara kaum muslimin itu juga ada yang katakanlah terpengaruh oleh paham Marxisme atau mungkin lebih luasnya lagi paham komunisme. Nah, salah satu konsep yang sering diangkat oleh saudara-saudara muslim kita yang mana mereka juga mengkaji paham ini adalah mereka sering kali mengangkat konsep kaum mustadafin gitu. Nah, kalau menurut Akang ini bagaimana kita menyikapi konsep kaum mustadafin ini sebagai jembatan atau sebagai katakanlah yang membuat komunisme ini dapat diterima oleh Islam gitu. Kang. Ya, kalau soal kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan Marxis, saya kira itu banyak ya. Kalau yang terkenal mungkin di Indonesia ada yang Haji Merah itu, Haji Misbah gitu ya. Bahkan juga termasuk Soekarno juga termasuk yang terpengaruh dengan Marxis kan, dengan Marxismenya.
dia pun juga sebagai seorang muslim. Atau mungkin kalau sekarang gitu ya, seperti misalnya ada salah satu tokoh pemuda dari ormas Islam tertentu gitu ya yang mengajarkan teori-teori Marxis di Pengkaderan misalnya ya, ataupun di situs-situs itu baik dulu gitu sampai sekarang memang selalu ada gitu yang tertarik dengan pemikiran dengan Marxisme, karena memang daya tarik yang ditawarkan ya cukup kuat gitu. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya ya, dalam aturan resmi atau formal wadah Marxisme di Indonesia, komunis misalnya, Partai Komunis Indonesia dulu gitu ya, atau juga di negara lain lah gitu ya, atau di Indonesia lah yang memang masyarakatnya mayoritas Islam, itu secara formal mereka tidak secara terang-terangan menentang agama atau menentang negara atau menentang Tuhan gitu. Karena kalau kasus seperti itu mereka sama aja bunuh diri ya. Orang-orang Marxis komunis itu kalau dia terang-terangan di ada ART-nya atau di peraturan partainya secara terang-terangan ada dokumennya yang menyatakan itu sama aja dengan bunuh diri kan ya. Maka wajar ketika ada orang yang terbatas atau terhijab dari pandangan materialisme historis ataupun pandangan materialisme dialektikanya. Nah, pandangan materialisme historis dan pandangan materialisme dialektikanya ini kita bisa akses sebetulnya dari karya-karya Marx itu sendiri ataupun tokoh-tokoh setelahnya seperti Engels dan sampai kurang lebih 100 tahun setelah kematian Marx gitu ya. Karena ya tadi seperti di awal dikatakan Marxisme itu sekarang sudah tidak tinggal. Kalau yang murni itu lain mengikuti corak deterministiknya Karl Marx, baik dari aspek filosofis yang materialistisnya ataupun dari aspek ekonominya gitu ya, itu materialisme ortodok lah gitu ya. Nah, adapun yang yang sekarang atau misalnya Soekarno lah gitu ya, itu kan sebetulnya sudah melenceng dari Marxisme ortodok. Dia Marxisme itu kan memadukan Marxisme dengan kepercayaan kebatinan di Jawa gitu ya. Artinya bersanggah dengan ajaran Karl Marx yang ekonomistik gitu ya, yang tadi yang basis itu. Nah, sedangkan ajaran-ajaran atau kepercayaan Jawa kan dalam struktur pemikiran Karl Marx itu maksudnya superstruktur ya, jadi tidak cocok gitu. Nah, jadi mungkin orang-orang Muslim yang terpengaruh dengan pemikiran Karl Marx itu dia terpengaruhnya bukan terpengaruh dalam arti dia menelan atau memahami atau mengakui ataupun menyadari ajaran Marx yang aslinya. Jadi bukan pemahaman yang asli terhadap Karl Marx, sehingga ya wajar gitu ya ketika dikatakan ada haji merah gitu ya, mungkin dia hanya melihat tawaran-tawaran emansipatorisnya saja, tawaran-tawaran pengentasan kemiskinan atau pembebasan orang-orang tertindas atau mustadafin gitu, tapi dia tidak melihat aspek filosofisnya gitu, sehingga akhirnya ya terpengaruh gitu, dan itu memang menjadi problem lah. Tapi ya itu menjadi ya urusan mereka lah gitu. Tapi kalau kita mungkin dengan pembacaan yang sampai ke akar pemikiran Marxisme ataupun Karl Marx, kita bisa menjaga jarak agar tidak silau dengan pemikiran Karl Marx atau Marxisme. Ya, dan ini pun juga mungkin tahun 2017 itu ada itu kan aspirasi dari kelompok tani yang ke gedung Muhammadiyah kalau nggak salah di daerah Jakarta gedung itu ya. Dari Karawang kan taninya itu. Kalau nggak salah masih Mas Daniel ya yang jadi ketua pemuda Muhammadiyahnya itu ya berusaha untuk mengadvokasi lah
petani dari Karawang itu, tapi kemudian ada semacam ketakutan dari yang meliput gitu ya, ataupun yang melihat pada waktu itu, karena si para petani itu ada yang pakai kaos merah dan berlambang partai sosial demokratik tertentu gitu ya. Nah itu apa namanya, artinya di lapangan kita bisa melihat semacam apa ya, pemandangan yang secara simbolik mungkin itu teh wah apa terpengaruh Marxis atau komunis gitu. Tapi itu ya apa namanya, bisa jadi menjadi apa, membuat pandangan kita tuh jadi tidak fokus pada tujuan utama untuk apa namanya, membebaskan kaum mustad'afin itu dari ketertindasan mereka, dari aspirasi mereka yang mereka orang-orang apa di kampung itu atau di yang masyarakat tani itu mungkin mereka nggak paham ya, mereka nggak paham tentang gagasan-gagasan Marx yang aslinya, bahkan di kampung saya gitu ya, termasuk kakek saya dulu juga termasuk yang terkena apa namanya, fitnah begitu ya, dikatakan PKI itu Partai Kiai Indonesia gitu ya. Nah, jadi mereka tuh masyarakat di bawah gitu ya juga pada terbawa arus dalam apa namanya, dalam propaganda itu. Nah, orang-orang yang kelompok intelektualnya atau tokoh-tokoh intelektualnya itu kalaupun misalnya terpengaruh dengan pemikiran Marx atau apa namanya, mengambil inspirasi gitu ya, itu apa ya, jangan menjadi kita tuh menjadi pendukung atau penganut Marxisme gitu, karena apa ya, orang masyarakat awam saja dia nggak otomatis gitu ya, nggak otomatis langsung jadi penganut atau pendukung gitu. Nah, kita sebagai yang melihat secara keilmuan, kita melihat secara wajar Marxisme itu, dan kita melihat apa namanya, mengamati itu ya, adalah untuk apa, sebagai apa ya, sebagai apa ya, alat analisis lah gitu. Tapi itu tidak menjadikan kita itu sebagai yang menganut Marxis. Nah, mungkin untuk konteks umat Islam atau kalangan intelektual yang terpengaruh Marxisme itu kita harus bisa membedakan lah mana yang itu merupakan murni sebagai pengaruh dalam arti dia mendukung secara ideologis, ataupun terpengaruh tapi dalam arti dia sebagai objek kajian saja gitu. Karena saya juga kan misalnya mengkaji Marxis gitu ya, atau mengkaji itu bukan dalam arti untuk menganut gitu, tapi pengen tahu gitu secara real gimana gitu. Biar nanti ketika di masyarakat di realnya kita pun tidak bias, tidak langsung merasa antipati terhadap orang-orang yang ada dalam pengaruh intelektual Marxis gitu. Tapi kita hadir dengan melihat kenyataan objektif, tapi kita sebagai orang Islam hadir dengan senjata wudhu Islam gitu, dengan pemikiran Islam. Nah, ini mungkin untuk jawaban sementara dari saya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang. Mudah-mudahan ada ininya. Baik Kang, bisa dipahami. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan dulu. Dari saudari Nadia, menurut Pak Derajat, apakah perlu anak muda ini untuk tahu terkait dengan paham Marxisme ini? Karena masih banyak sekali stigma buruk terkait Marxisme, apalagi selalu dikaitkan dengan komunisme. Bagi saya itu juga bagian dari mereduksi kebiasaan berpikir. Padahal inti dari paham itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran dari ketertindasan yang dilakukan oleh sistem kapitalisme. Bangga Kang ditanggapi. Oke, ya Marxisme, komunisme itu dua istilah beda gitu. Tapi walaupun beda tidak bisa dipisahkan. Karena Marxisme itu adalah apa namanya, basis ajaran dari komunis gitu. Dan komunis itu adalah salah satu idenya Karl Marx gitu. Jadi, walaupun memang dalam
realitas sejarah yang sesungguhnya, ya memang komunisme itu kalau sebelum Karl Marx juga sudah ada orang yang pakai istilah komunis, misalnya Etienne Cabet ya, sebelum Karl Marx itu dia sudah pakai istilah komunisme. Tapi komunisme yang dimaksud Etienne Cabet bukan komunisme yang materialistik, karena Etienne Cabet itu kalau nggak salah dia pastor atau uskup gitu ya. Jadi komunisme religius gitu, dan itu bertentangan dengan Karl Marx, karena Karl Marx kan anti religius gitu ya, anti agama. Jadi komunismenya komunisme ateistik. Dan setelah Karl Marx pun juga komunisme itu jadi muncul karena eksperimen Lenin kan. Kalau komunisme Karl Marx itu hanya ada dalam pikiran Karl Marx ya. Nah, Lenin itulah yang menerjemahkan komunisme dalam pemikiran Karl Marx menjadi nyata, menjadi sebuah negara gitu. Jadi komunisme itu kita juga perlu adil melihatnya, memaknai istilahnya. Komunisme itu sebetulnya baik. Ya kalau sekarang ya yang pemikiran komunisme Etienne Cabet dan sebagainya udah nggak ada, karena udah nggak relevan. Jadi yang sekarang berkembang itu komunisme itu ya mau nggak mau berarti komunisme, kalau nggak komunisme yang merujuk pada komunisme internasionalnya Lenin atau komunisme yang ada dalam gagasannya Karl Marx. Jadi komunisme itu sebetulnya adalah bagian dari Marxisme juga gitu, walaupun istilah yang berbeda, tapi dua-duanya adalah saling terhubung. Jadi kita nggak bisa mengaku komunis tapi tidak Marxis gitu. Tapi bisa saja kita ngaku Marxis ya, tapi susah juga karena Karl Marx kan memang di dalam pikirannya, dalam gagasannya kan juga menggagas komunisme gitu. Jadi memang kalau seorang Marxis tidak komunis berarti dia bukan Marxis kapah. Kalau komunis tidak Marxis berarti komunis abal-abal, karena komunis itu akar ajarannya Marxisme gitu. Jadi susah membedakan susah memisahkan antara Marxisme dengan komunisme gitu. Jadi itu ya kita punya sejarah kelam dengan komunisme, yaitu komunisme internasionalnya Lenin gitu. Dan PKI kan memang sampai internasional ketiga masih satu irama dengan komunisme Uni Soviet gitu. Tapi kalau komunismenya Marx ya ini yang lebih tinggi ininya. Jadi kalau misalnya dipakai ini ya pendekatan worldview ya atau ideologi, komunismenya Lenin itu atau komunisme yang menjadi suatu momok yang menyeramkan, karena ada sebuah buku yang ditulis oleh profesor dari Harvard kalau nggak salah, Black Communism gitu ya, bahkan sampai 100 juta orang korban dari komunismenya Lenin gitu ya, itu kelam gitu ya. Tapi kalau dalam pendekatan worldview, komunismenya Lenin itu dia ada dalam tahap hikmah amali gitu. Hikmah amali itu ideologis, artinya ideologis itu kan kalau di kamus di kamus misalnya, atau saya juga beberapa di kamus antropologi tahun 84 yang Soroninggat itu, sederhananya ideologi itu seperangkat pemikiran yang juga menghendaki adanya sistem yang harus ditaati gitu ya. Nah, tapi kalau komunismenya Marx itu ada dalam ranah hikmah fikriyah. Dia worldview gitu, dia epistemologi. Kalau epistemologi atau worldview dia hanya gagasan dalam pikiran ya. Nah, tapi dua hal ini tuh secara logis tidak bisa dipisahkan, karena hikmah hikmah ilmiah itu konsekuensi logisnya akan melahirkan hikmah amali. Sebuah worldview, sebuah pandangan epistemologis itu normalnya orang yang punya akal sehat, yang logikanya jalan, nah itu berarti konsekuensi logis dari komunismenya Marx itu ya memang komunismenya Lenin gitu. Jadi itu, dan itu memang yang menjadikan Marxisme atau komunisme itu sebetulnya sudah tidak relevan. Jadi saya sebenarnya masih termasuk orang yang setuju ya dengan kalau saya sebagai seorang Marxis gitu ya, saya menyarankan pada teman-teman Marxis itu atau komunis itu ya sudah tinggalkan saja gitu, karena memang zaman sekarang ini mungkin nanti pembahasan
perkembangan Marxisme ya, neo-Marxis atau post-Marxis. Tapi jawaban saya mungkin dalam mendudukan istilah komunisme dan Marxisme itu sekarang mungkin kita tidak boleh melihat dua hal itu sebagai dua hal yang terpisah gitu, walaupun berbeda tapi dua-duanya itu tersambung. Mungkin itu sih dari saya. Mudah-mudahan cukup ini ya, cukup menjawab ya, cukup menjelaskan. Bangga, silakan. Kepada saudari Nadia, semoga jawabannya cukup menjawab. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat, itu dari saudari Anora, mangga. Baik, punten Kang, mau bertanya sedikit. Sebenarnya sekarang saya emang lagi panas-panasnya sih pembahasan tentang Marxisme, kapitalisme, karena juga sekarang di kuliah tuh lagi pembahasannya ini gitu. Nah, paling sedikit aja sih Kang. Kan tadi sedikit di akhir slide juga Kang Ajat menyebutkan bahwa apapun kepemilikan itu ya adalah apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, seperti itu. Nah, terus juga sebenarnya nggak tahu kenapa sebenarnya kan niat dari, nggak tahu sih, maksudnya niat awal dari Marxisme ini adalah bagaimana agar kaum yang ya supaya ada pemerataan lah seperti itu kan dalam hal apapun gitu, tanah sepertinya misalnya. Nah itu gimana ya Kang, ketika di situ tuh sempat disebutkan di kelas saya gitu ya Kang, bahwa kepemilikan pribadi itu kan dihilangkan ya, atau seperti apa. Nah itu tuh apakah sama dengan maksudnya apakah itu bisa kita cerna sebagai bentuk bahwa ya udah emang apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, seperti itu, atau seperti apa kan kita menanggapi pernyataan seperti itu. Dan juga ada gitu pernyataan dari Karl Marx, disebutkan juga ya di kelas saya itu, bahwa dari siapapun sesuai kapasitasnya, untuk siapapun sesuai kebutuhannya. Nah itu gimana Kang kita menanggapinya terhadap pernyataan tersebut? Itu saja Kang. Jadi ada berapa? Dua ya? Dua poin Ya, pertanyaan. dua. Yang pertama tuh tentang kepemilikan pribadi yang apa tadi maksudnya teh? Saya belum nangkap tuh yang kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi dihilangkan. Oh iya. Ya. Nah iya. Jadi apa ya? Kalau tawaran Karl Marx itu dia menawarkan kepemilikan pribadi itu dihilangkan, itu mungkin kalau enaknya gitu ya, kita bayangkan misalnya mobil kalau cuma dimilikin seorang, atau jangan mobil lah, misalnya pohon di kebun ya, pohon mangga dimiliki oleh Pak Haji secara pribadi, kan orang tetangga nggak bisa menikmati gitu ya, atau saya misalnya ngelihat buahnya wah menggoda gitu, seger, manis dan segala macam, saya nggak bisa menikmati karena itu milik pribadi si Pak Haji itu. Tapi kalau sistemnya jadi milik bersama gitu ya, jadi siapapun mau masuk kebun itu mau ngambil buahnya ya bebas gitu karena milik bersama gitu. Tapi pemikiran Karl Marx itu dia berangkat dari individu dalam aspek sosialnya, makhluk sosial. Karl Marx ini aneh gitu ya, dia itu di bukunya beberapa kali menginginkan manusia utuh secara individu, tapi kemudian konsep pembebasan atau revolusinya itu dia mendasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi nggak boleh dalam negara diktator proletariat itu ada inisiatif sendiri gitu, harus ada kolektivitas dan itu menjadi kesadaran bersama gitu. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan lebih kritis, dan sebetulnya manusia secara fitrahnya nggak mungkin menghilangkan kepemilikan pribadi, karena walaupun misalnya si tanaman mangganya itu milik Pak Haji ya, kepemilikannya dialihkan menjadi kepemilikan bersama, tapi ketika buahnya dimakan oleh saya, kan saya makan secara individu ya. Bahkan berarti yang buah yang saya makan secara individu itu ya kepemilikan pribadi saya lah. Walaupun
si kebunnya milik bersama, tapi pas saya makannya itu kan saya makan secara individu. Masa saya makan terus ada saya lagi di luar sana, kan nggak mungkin. Saya cuma satu orang, saya makan mangganya satu, yaitu ketika saya makan mangga itu, yaitu berarti kan saya sedang memiliki mangga itu secara pribadi. Jadi nggak mungkin dihilangkan kepemilikan pribadi itu. Terus juga kalau misalnya dalam bentuk negara proletariat, ketika manusia atau masyarakat nggak boleh ada inisiatif sendiri untuk membangun suatu kesejahteraan yang adil merata gitu ya, semua orang sesuai dengan kapasitasnya atau semua orang sesuai dengan kebutuhannya, itu sebetulnya adalah cara pandang Karl Marx yang menilai bahwa manusia itu mutlak setara, padahal kan sebetulnya kalau secara realita kita nggak mungkin ada kesetaraan yang mutlak gitu ya, karena maksudnya ya kita bisa melihat realitas di kehidupan itu nggak mungkin berjalan kalau semuanya buruh semua. Buruh itu dikatakan dia sebagai aktor revolusioner, tapi kan kata Gramsci, buruh itu, yang buruh kecil itu nggak bisa sadar sendiri, harus ada kaum intelektual yang menyadarkan, artinya butuh guru kan. Guru apakah buruh? Ya, atau misalnya ya yang lain-lain. Artinya nggak mungkin gitu ya kalau semuanya buruh semua, atau semuanya pemilik modal semuanya, atau semuanya tukang becak semuanya, atau semuanya presiden semuanya, nggak mungkin kan. Pasti ada stratifikasi sosial, pasti ada klasifikasi sosial. Nah, itu memang realita material, realita fisik, tapi jelas Allah Subhanahu wa taala dalam Islam mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun aspek jasmaninya kita tidak sama, tapi di mata Allah kita bisa sama. Maksudnya sama di situ dalam potensi ketakwaannya. Walaupun ketakwaan manusia biasa kan tidak beda dengan Rasul ya. Kalau Rasul jelas itu beda gitu. Tapi kita sebagai manusia biasa, walaupun beda kelasnya gitu, beda stratifikasinya, tetap di mata Allah bisa sama. Nah, balik lagi ke negara diktator proletariat, walaupun si masyarakatnya itu secara kolektif, tapi kan tetap keputusannya ada di seorang pemimpin, seorang presidennya. Misalnya Lenin, ketika itu kan Lenin dia memimpin sebagai individu secara pribadi. Artinya walaupun di awalnya ada kepemilikan bersama, ada suara bersama, kolektivitas, tetap ujungnya decision making-nya itu si yang membuat keputusannya itu ya orang yang ada di pucuk pimpinannya. Kan gitu. Kalau misalnya ada dua orang kepemimpinan, misalnya Lenin dan Trotsky ya, makanya kan Lenin dan Trotsky itu Trotsky itu sampai adalah lawan-lawan politiknya Lenin itu sampai dibunuh gitu kan, karena memang ya mau nggak mau ujung-ujungnya tetap aja pasti ada aspek kepribadian, aspek kepemilikan pribadi, baik itu terhadap alat produksi material ataupun yang sifatnya non fisik seperti kekuasaan politik gitu. Itu secara fitrahnya pemilikan pribadi itu nggak bisa diberantas maksimal. Tapi kemudian ya itu ada pengaturan gitu ya. Ada aspek-aspek yang itu menjadi milik pribadi, tapi juga ada yang itu merupakan sarana-sarana umum seperti apa, misalnya sumber daya alam ya, sumber daya mineral misalnya, tambang-tambang itu kan, atau jalan raya lah gitu ya, pasar, ya fasilitas-fasilitas umum ya, itu sulit kalau dimiliki secara per orang gitu. Tapi akan lebih efektif kalau itu merupakan suatu sarana yang dikelola bersama. Tapi ada hal-hal yang memang itu bisa jadi milik pribadi gitu. Ya mungkin itu. Terus yang udah ya tadi ya, berarti yang kedua tuh apa tadi teh? Dari siapapun sesuai kapasitasnya dan untuk siapapun sesuai kebutuhannya. Ya, dari siapapun sesuai kapasitasnya dan dari siapapun sesuai kebutuhannya. Ya itu sebetulnya ada kaitannya dengan kerja buruh ya. Buruh itu kalau dalam masyarakat kapital, dia bekerja itu ya kan sebetulnya produk yang dihasilkan itu nilainya itu adalah nilai sebagaimana si totalitas yang dia keluarkan. Artinya nilai produk yang dikeluarkan itu senilai dengan effort yang dia keluarkan, senilai dengan usaha yang dia keluarkan. Tetapi kemudian si nilai yang setara dengan produknya itu dipotong sama pemilik modal ya, yang akhirnya si harga atau si upah yang dikasih ke si orang itu
tidak sepenuhnya, tapi ya cukup hanya untuk kebutuhannya saja. Jadi setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau menurut kacamata kapital, ya kan bisa direkayasa gitu ya, si buruh nih kebutuhannya berapa, misalnya sekian. Tapi kalau dilihat realnya si orang itu, si buruh itu dia yang bekerja si nilai yang termanifestasi di produk yang dia buat, misalnya sepatu, itu sebenarnya lebih tinggi daripada upah yang dikasih oleh si kapital gitu. Yang itu merupakan, kalau kata si kapitalisnya tuh, ini cukuplah buat kebutuhan ente gitu. Nih buat kebutuhan ente segitu. Tapi sebetulnya itu teh di bawah nilai yang asli gitu ya. Nilai yang sesungguhnya sudah dikeluarkan berupa usaha dia untuk menghasilkan produk. Mungkin bisa dipahami gitu ya. Jadi itu. Nah, dalam masyarakat komunis tuh yang diinginkan tuh orang mendapat upah tuh sesuai dengan kapasitasnya gitu. Kalau sesuai dengan kebutuhannya itu nanti ada perdebatan antara komunis dengan kapitalis seperti itu. Jadi dalam konteks itu sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya mudah-mudahan terjawab ya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya untuk saudari Nilam. Baiklah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat, enggak Kang barangkali bisa memberikan pernyataan penutup singkat atau closing statement sebelum kita mengakhiri acara ini. Ya, jadi mungkin untuk menempatkan Marxisme pada tempatnya ini, ya kita perlu waspada ataupun bersikap warning ya, memberikan perhatian itu ya teguhlah pada ajaran-ajaran Karl Marx yang asli gitu ya, agar perkembangan apapun ke depannya kita bisa kembalikan kira-kira sesuai nggak nih dengan ajaran Marx yang asli. Kalau sesuai dengan ajaran Marx yang asli berarti ya berbahaya lah, karena memang ajaran Marx yang asli secara aksiologis memang bersifat amoral begitu ya. Tapi kemudian kalau dia tidak sesuai dengan pemikiran Marxis berarti orangnya cuma ngaku-ngaku Marxis aja gitu, padahal dia tidak sesuai dengan ajaran Marxis yang asli atau yang murni. Itu mungkin sekilas lah tentang Marxis. Tapi mungkin untuk sebagai closing statement, ya kita sebagai seorang Muslim ya berusahalah mudah-mudahan dengan adanya Marxisme itu kita jadi terkecut ya untuk kembali kepada tradisi Islam yang asli, yang orisinal, karena kita yakin dalam hasanah pemikiran para ulama pun sepertinya tidak kurang ya narasi-narasi ataupun dalil-dalil, teori-teori kayak gitu sebetulnya bisa kita pakai untuk menjadi solusi buat permasalahan di masyarakat. Cuman mungkin kitanya saja yang belum menggali. Nah, mungkin ini kita mudah-mudahan bisa menambah semangat gitu ya, supaya sebagai seorang Islam kita tidak jereng ke kiri ya, tidak, walaupun kita peduli terhadap kesejahteraan atau keadilan, tapi kita tidak jereng ke kiri. Terus kemudian kalau kita pengen juga meningkatkan kesejahteraan, kita tidak jereng ke kanan. Jadi kita sebagai Muslim pada jalur Islam yang memang bukan kiri ataupun bukan kanan, tapi kita Islam yang ya Islam jalan Islam murni, Islam kafah gitu. Ini aja sih. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian acara webinar kita pada malam hari ini. Dari saya selaku moderator, mohon maafnya apabila selama acara berlangsung terdapat kata yang tidak berkenan. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.